Hai Shalom Bapak Ibu, rekan-rekan yang terkasih dari Trio Group. Malam hari ini kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan di tengah-tengah pekerjaan kita. Kita bersyukur kita sudah memasuki minggu yang terakhir di bulan Oktober dan hanya tinggal 2 bulan lagi menuju akhir dari 2021. Dan kita harus bersiap-siap untuk memasuki tahun yang baru. Kita harus persiapkan dari sekarang. Oleh karena itu, malam hari ini saya akan resumekan pelajaran yang sudah kita dapatkan sepanjang bulan ini mengenai prinsip Pareto. Sebelumnya, mari kita satukan hati, kita mohon Tuhan menolong kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap berkat pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang setia, yang terus menuntun kami dalam masa-masa pandemi ini. Kami percaya Engkau akan terus membuka jalan bagi kami. Malam hari ini kami mohon Roh Kudus-Mu menolong supaya firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudaraku, saya akan review sedikit prinsip Pareto ini, atau sering kita kenal dengan prinsip 80-20, di mana 80% dari hasil yang kita dapatkan itu berasal dari 20% usaha kita atau 20% source yang kita miliki. Dan kita percaya bahwa yang Tuhan inginkan adalah hasil yang kita dapatkan semakin hari semakin meningkat. Tuhan tidak ingin anak-anaknya hanya stagnan di sana saja. Oleh karena itu, prinsip Pareto kita pelajari supaya kita bisa memaksimumkan semua aspek kehidupan kita, terutama dalam bisnis, usaha, dan pekerjaan kita. Di dalam Alkitab, prinsip Pareto ini juga terjadi. Yang pertama adalah 10 pengintai yang dikirim oleh Musa untuk melihat tanah Kanaan, tanah perjanjian. Hanya 2 daripada pengintai ini yang datang dan memberikan result, memberikan laporan yang terbaik. Tetapi yang 80% itu memberikan laporan yang negatif, yang akhirnya membuat bangsa Israel tidak berani untuk maju. Dan pada akhir kisahnya ternyata dari 10 orang ini hanya 2 orang, yaitu Kaleb dan Joshua, yang diizinkan Tuhan masuk dalam tanah perjanjian dan mendapatkan tanah warisan. Yang 8 orang itu tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Yang kedua, kita bisa dapatkan juga prinsip Pareto ini terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia meninggalkan lebih kurang 100 murid yang terus mengikuti dia sampai kematian dan kebangkitannya. Tetapi dari 100 orang murid ini hanya sekitar 20 orang yang akhirnya kita sebut sebagai rasul-rasul, dan dari mereka lah kabar baik Injil keselamatan Yesus Kristus itu dibawa menyebar ke seluruh dunia. Sampai hari ini saudara dan saya bisa kenal Tuhan Yesus dan bisa mendapatkan keselamatan. Jadi hanya 20% dari murid-murid yang Tuhan tinggalkan itu memberi dampak yang sangat besar. Oleh karena itu, prinsip Pareto ini perlu kita pelajari dan perlu kita aplikasikan jika saudara ingin meningkatkan hasil, meningkatkan kualitas kehidupan, meningkatkan kualitas bisnis, usaha, dan pekerjaan saudara. Ada 3 kunci yang dapat kita terapkan dalam prinsip Pareto ini untuk memaksimalkan pencapaian kita. Yang pertama adalah efisiensi, yang kedua adalah prioritas, dan yang ketiga adalah optimalisasi. 3 hal ini yang harus kita aplikasikan di dalam aspek bisnis, usaha, pekerjaan kita, baik terhadap yang 20% yang menghasilkan hasil terbesar atau terhadap yang 80% yang hanya menghasilkan 20% pencapaian kita. Kalau kita lakukan efektivitas, lalu kemudian kita prioritaskan fokus kita dan kita optimalisasikan hal-hal yang masih bisa ditingkatkan, maka hasilnya, resultnya itu akan bertumbuh
Contohnya saudaraku, kalau kita berikan efisiensi, fokus, prioritas, lalu kemudian kita optimalisasikan 20% produk yang selama ini memberikan 80% kontribusi profit kita atau kontribusi income kita, yang hasilnya misalnya 1 juta rupiah. Kalau kita lakukan ini, maka yang 20% ini akan berkembang dan kemudian meningkat. Jadi 20%-nya bukan lagi 1 juta tetapi bisa jadi 2 juta. Kalau kita punya 80% income nilainya 1 juta, kemudian meningkat menjadi 2 juta, berarti 100% penghasilan kita itu mengalami peningkatan. Kalau kita terapkan pada yang 80% yang belum dioptimalkan, ini pun akan meningkatkan hasil akhirnya. Jadi either way itu akan meningkatkan hasil akhir kita. Kalau kita terapkan ini dalam bisnis, usaha, pekerjaan kita, aspek kehidupan kita, saudara bisa bayangkan 1 tahun ke depan peningkatan kita bukan penambahan, tetapi multiplikasi. Dan ini juga yang dijanjikan oleh Tuhan kepada setiap anak-anaknya, yaitu kamu akan terus naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Terakhir saudaraku, saya mau bagikan satu sharing dari CEO kita, Pak Sugiono, yang waktu itu sempat diberikan dan dibagikan kepada saya, dan itu sangat memberkati. Mungkin sharing ini pun dibagikan kepada teman-teman semuanya. Kita akan lihat gambarnya. Dari gambar yang ada, saudara, judulnya adalah 425. Kita perhatikan di 425 ini untuk mengaplikasikan prinsip Paretonya, Pak Sugi meningkatkan yang 20% menjadi 25%. Karena source-nya ada 100%, baik waktu, kemampuan, tenaga, pengetahuan, itu dia akan bagi menjadi 25% dan dia akan fokus kepada 4 bagian, 4 bisnis yang akan dia kembangkan. Nah, saudara juga bisa lakukan itu dalam kehidupan saudara. Temukan 4 hal yang saudara mau kembangkan dalam toko saudara, dalam tim saudara, dalam bisnis saudara, dalam kinerja saudara. Lalu berikan fokus, efisiensi waktu, optimalisasi, prioritas lebih besar, yaitu sekitar 25% dari waktu kemampuan saudara untuk mengembangkan keempat hal ini. Dan keempat hal ini pasti akan mengalami peningkatan yang signifikan. Saudaraku, ini bisa diterapkan dalam semua hal, termasuk satu bagian lagi Pak Sugi memberikan prinsip ini juga pada pengembangan kepribadiannya. Di sini kita lihat bahwa beliau ingin ada resolusi peningkatan gaya kepemimpinannya di tahun 2022, yaitu lebih banyak mendengar, lebih banyak tersenyum, dan kita bisa lihat ada pembagian persentasenya. Saudara juga bisa lakukan itu dalam pengembangan kepribadian saudara. Apa yang saudara mau tingkatkan, apa yang saudara mau perbaiki, lalu kemudian dibagi source saudara yang 100%, berikan fokus sesuai dengan yang saudara pikir cukup dalam satu hal untuk meningkatkannya. Jadi saudaraku, mari sama-sama kita mau bangun kehidupan yang semakin bergerak, semakin maju, semakin meningkat hari-hari ke depan, terutama ketika kita mempersiapkan diri kita memasuki tahun 2022. Saya percaya kalau semua dari kita melakukannya bersama-sama, ada peningkatan yang signifikan dalam usaha kita, dalam toko kita, dalam bisnis kita, dan dalam kehidupan pribadi kita. Mari kita tutup pemberitaan kita malam hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu Engkau berkati agar itu sungguh-sungguh masuk dalam hati dan pikiran kami dan mengubahkan
cara kami bekerja, cara kami hidup, cara kami melakukan setiap hal dalam kehidupan kami, sehingga ada peningkatan dalam seluruh aspek hidup kami. Kami percaya bersama dengan hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan dari Roh Kudus, kami akan dimampukan dan diperlengkapi. Terima kasih Bapa yang baik. Ini seluruh doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, arahkan hatimu untuk menerima berkat yang terbaik dari Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dari Roh Kudus akan bersama dengan saudara semua mulai malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam saudaraku. Selamat istirahat. Terus bersemangat di dalam Tuhan, terus lakukan yang terbaik. Saya percaya engkau akan dibawa semakin hari semakin tinggi seperti Raja Wali. Tuhan Yesus memberkati.